Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi. Kita percaya Tuhan itu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Dan Tuhan selalu menuntun langkah-langkahnya. Kita percaya hari ini ada tuntunan Tuhan untuk kita hidup di hari ini. Apa yang firman Tuhan katakan, di masa-masa sukar seperti ini, di mana kita tinggal di rumah-rumah, Tuhan mau setiap orang masuk ke tempat ruang Maha Kudus untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk melihat apa yang Tuhan perlihatkan. Dan Tuhan mau hidup ini ada bersama dengan Dia. Karena itu ketetapan Tuhan. Sebab di luar Tuhan tidak ada sesuatu pun yang bisa kita buat. Tuhan yang beracara bagi kita semua. Dan bagaimana kita bisa bersama dengan Tuhan? Kuduskan dirimu. Tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Sekali lagi, firman Tuhan menegaskan yang bisa masuk ke tempat kudusnya, yaitu mereka yang murni hatinya, yang bersih tangannya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Banyak orang menipu dirinya sendiri dan hidup untuk penipuan. Ketahuilah, Tuhan sudah bekerja untuk menguduskan hidupmu. Tanpa kekudusan, gak mungkin manusia bisa bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan ambil alih posisi manusia yang penuh dengan dosa, di mana dosa itu telah dijatuhkan ada dalam daging, dan upah dosa adalah maut. Itu sebabnya setiap orang yang bisa menanggung akibatnya pasti ajal menjemputnya, karena daging ini harus binasa. Manusia tidak sanggup. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikannya. Dan engkau ditebus untuk menjadi anak Tuhan, untuk dikuduskan, disucikan. Jangan berkata bahwa tidak mungkin. Memang benar, orang hidup dalam daging tidak mungkin kudus. Itu sebab Tuhan katakan, Dia telah mati bagi daging kita, supaya mereka yang hidup dalam roh, tidak hidup dalam daging, akan disucikan. Karena engkau menjadi segambar serupa dengan Allah. Jangan berkata bahwa engkau masih muda, hidup dalam daging, banyak masalah, banyak pergumulan, tidak bisa disucikan. Ketahuilah, pikul salib setiap hari. Karena itu syarat untuk ikut Tuhan Yesus. Dikatakan di Lukas, lihat sama-sama firman Tuhan di Lukas 9. Apa yang Tuhan katakan? Ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal dirinya, pikul salib setiap hari. Setiap hari pikul salib. Apa yang disalibkan? Keinginan-keinginan daging. Kita percaya bahwa daging bisa dipuaskan. Tidak pernah puas. Hanya bisa dimatikan. Supaya tidak terganggu hidup ini. Pastikan bahwa engkau selalu memikul salib. Engkau tidak menghidupi keinginan daging. Engkau menghidupi keinginan roh. Engkau pasti kudus. Jangan berkata bahwa engkau belum menikah, mana bisa hidup kudus. Ketahuilah, pernikahan bukan untuk pelampiasan hawa nafsu. Pernikahan ini kudus dari Tuhan, bukan untuk maunya engkau hidup. Engkau harus mengerti Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang beracara. Dan Tuhan mau engkau dikuduskan dari hawa nafsu, dikuduskan dari keinginan-keinginan daging, dengan cara memikul salib, bukan dengan menikah. Sekalipun kau sudah menikah, kalau engkau memang tujuannya untuk memuaskan hawa nafsu, gak pernah puas, dan kau akan jatuh lagi. Ketahuilah, Tuhan mau engkau dikuduskan. Jangan hidup untuk penipuan, hidup untuk kebenaran. Ini kebenaran, karena firman Tuhan mengatakan kita dibenarkan oleh firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kita dikuduskan oleh kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Itu sebagai satu kau menghidupi firman, hidup ini pasti kudus. Ada banyak contoh. Anak-anak muda, Yusuf masih muda, belum menikah, dan bagaimana hidupnya
hidupnya kudus, takut akan Tuhan. Dia digoda setiap hari oleh istri Potifar. Bukan sekali, dua kali, setiap hari. Bahkan di rumah tidak ada siapa-siapa. Tapi Yusuf tahu, dia takut akan Tuhan. Kalau dia melakukan perzinahan, apa yang dikatakan? Bahwa dia berdosa kepada Tuhan. Ini benar. Karena pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Karena dia hidup untuk Tuhan. Itu sebab dia bisa menyangkal dirinya. Dia lari dari godaan demi godaan. Meskipun dia harus dianiaya, difitnah karena kebenaran. Jangan takut untuk hidup benar. Tuhan itu membela kebenaran. Dan ketahuilah bagaimana dengan Daniel. Daniel menetapkan hati. Meskipun dia hidup di Babel, semua orang hidup di dalam dosa, dalam keinginan dagingnya, karena dapat makanan-makanan raja. Siapa yang tidak ingin untuk makan makanan raja? Tapi Daniel punya keputusan, menetapkan hati untuk hidup kudus dan berkenan pada Tuhan. Dia tidak mau menjamah dan makan makanan raja. Apa yang terjadi? Daniel dikaruniai Tuhan 10 kali lipat kecerdasan, kepandaian dari orang rata-rata. Lihat, Tuhan bekerja, Tuhan membela orang yang memutuskan hidupnya untuk hidup benar, hidup kudus. Ketahuilah, hidup ini selalu ditolong Tuhan. Suatu hidup ini benar. Ini waktunya engkau ada dalam rumah-rumah untuk menguduskan diri. Bukan untuk menghidupi dosa, tinggal dalam dosa, lepaskan dosa, hidup kudus. Tanpa kekudusan, tidak mungkin engkau mendapat pewahyuan-pewahyuan yang spektakuler dari Tuhan. Tuhan itu menyatakan dirinya kepada orang yang benar, yang hidup benar, hidup kudus. Ketahuilah, buat matamu untuk memandang hal-hal yang kudus, buat pikiranmu untuk memikirkan hal-hal yang kudus. Tolak sebuah panah-panah berapi. Di masa-masa seperti ini Tuhan mau engkau mengkhususkan dirimu, karena Tuhan akan beracara untuk hidupmu, karena Tuhan akan berbicara dalam hidupmu, menuntun langkahmu, bahwa engkau memang umat perjanjian Tuhan, imamat rajani, bangsa yang kudus, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi tanda-tanda ajaib. Ada waktunya bahwa engkau akan dibangkitkan, akan diluncurkan untuk menjadi tanda-tanda ajaibnya Tuhan di muka bumi. Persiapkanlah dirimu. Ini masa bagaimana engkau mengalami pertolongan tangan Tuhan. Engkau ada bersama dengan Tuhan. Engkau mengalami persekutuan intim dengan Tuhan. Dan engkau akan melihat hasilnya. Bahwa setiap orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti ada buahnya. Dan ketahuilah, tinggal dalam dia, engkau akan berbuah lebat. Bertobat dari setiap hal-hal yang tidak kudus. Kuduskan dirimu. Karena Tuhan akan membuat hidupmu berhasil. Mari kita datang pada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, engkau melawat hamba-hambamu saat ini. Mereka yang datang kepada Tuhan, minta ampun segala pelanggaran dosa ini. Kami mau dikuduskan. Kami mau segambar dengan engkau. Kami datang kepada Tuhan. Pertolongan kami sudah datang. Bahwa Tuhan menyucikan pikiran dan hati kami. Tuhan menyucikan pandangan hidup kami. Tuhan menyucikan semua yang ada dalam hidup ini. Buat hidup kami selalu benar, selalu kudus di hadapan Tuhan. Karena kami melakukan kebenaran. Dan kami percaya, kuduskan kami dalam kebenaran-Mu. Dan kami menghidupi firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang menyucikan hidup kami. Kami dijadikan alat-Mu ya Bapa. Kami dijadikan anak-anak-Mu. Dan bahkan segambar dengan Allah. Dan kami percaya hari ini ada penyucian hidup. Tuhan sucikan dan kuduskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.